Hai, kali ini 480p akan ngebahas sequel film The Baby Boss atau judul lengkapnya The Baby Boss Family Business yang terbit pada tahun 2021. Kamu nggak harus nonton film yang pertama untuk nonton film yang kedua ini, karena nggak terlalu banyak hal-hal yang berhubungan dengan film pertama. Jadi masih paham lah kalau langsung nonton sequelnya. Ngomongin soal rating, film ini mendapat rating 5,8 di IMDb. Nggak bagus-bagus amat sih ratingnya. Ya mungkin karena kurang seru atau nggak menarik. Tapi menurutku pesan pada film ini dapet sih. Ya daripada kelamaan, langsung saja kita bahas filmnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan Tim yang telah tumbuh dewasa dan memiliki keluarga kecilnya. Mereka memiliki anak yang bernama Tabitha dan bayi kecil yang bernama Tina. Tim selalu memberikan hiburan kepada mereka dengan imajinasinya yang luar biasa. Tim juga curiga bahwa Tina selalu memperhatikannya. Selanjutnya semua bayi yang tumbuh menjadi dewasa. Bayi gendut sekarang menjadi wali kota, si kembar tiga menjadi petugas polisi, dan Ted menjadi bos yang sangat sukses dalam usahanya. Bahkan Ted memberikan hadiah kuda poni untuk ulang tahun Tabitha. Tim mengajak Tabitha bermain, tapi Tabitha sedang fokus belajar. Saat hendak tidur, Tim mencoba menyanyikan lagu atau bercerita kepada Tabitha. Tapi Tabitha menolak karena menganggap dirinya sudah dewasa. Lalu Tim pergi ke gudang atas dan menemukan semua mainan lamanya. Tak sengaja Tim mendengar sesuatu dari ruangan Tina. Tim mencoba mendatanginya dan saat membuka selimut, Tina tidak ada di sana. Tim sadar bahwa Tina sebenarnya bisa bicara dan berasal dari Baby Corp, sama seperti Ted. Tina memberitahu Tim agar menyuruh Ted untuk pulang dan membantu misinya. Namun sayangnya Tim dan Ted memiliki jarak dalam hubungan mereka, sehingga sangat sulit untuk bertemu. Tim juga pernah mencoba menghubunginya, tetapi Ted selalu sibuk dengan urusan bisnisnya. Hingga esok paginya Tim menyadari bahwa tiba-tiba Ted datang. Ia terlihat sangat kaya dan segera mencari Tabitha. Ted khawatir dengan keadaannya setelah mendengar bahwa Tabitha terjatuh. Namun ternyata itu adalah ulah Tina yang ingin membuat Ted datang. Tim pun mengajak Ted berbicara untuk memberitahu bahwa Tina berasal dari Baby Corp. Awalnya Ted tidak percaya, tapi saat mendengar Tina bisa berbicara, akhirnya ia pun percaya. Dan mereka segera pergi ke perusahaan Baby Corp. Ted pun merasa bernostalgia. Ia juga terharu karena patungnya dipajang di tengah perusahaan. Itu adalah bukti penghargaan atas prestasinya. Tina menjelaskan permasalahan yang akan datang dan memperlihatkan sebuah iklan di mana Dr. Armstrong membangun sekolah. Dr. Armstrong berencana untuk menjauhkan seluruh anak dari orang tua mereka. Dan Tim menyadari bahwa itu adalah alasan Tabitha mulai menjauh darinya. Tina juga memberitahu mereka untuk menghentikan Dr. Armstrong karena dia bisa menghilangkan masa kanak-kanak dari muka bumi. Tina juga memberikan mereka ramuan susu yang bisa mengubah wujud mereka menjadi kanak-kanak. Tim dan Ted pun saling berebut untuk mengambil ramuan tersebut, dan akhirnya keduanya berhasil berubah menjadi anak-anak sepenuhnya. Kemudian tiba-tiba Tabitha dan ibunya kembali. Tim dan Ted harus bersembunyi. Mereka berdua berpura-pura ingin pergi berkemah berdua. Hingga akhirnya Tim dan Ted berhasil menipu mereka. Mereka bertiga membuat rencana dan akan pergi ke tempat Dr. Armstrong besok pagi pukul 8. Tim membawa Ted untuk tidur di gudang atas bersamanya. Hingga esok paginya Tim panik karena terlambat bangun dan Tina sudah dibawa oleh ibunya. Tim segera membangunkan Ted untuk mengejarnya dengan bis sekolah. Mereka berdua berlari keluar, tetapi sayangnya tidak berhasil. Tim memiliki rencana lain, yaitu menaiki kuda poni milik Ted. Mereka segera bergegas pergi dari sana. Tim dan Ted bahkan dikejar oleh polisi di perjalanan, tetapi mereka berhasil lolos dari kejaran tersebut. Tim dan Ted akhirnya berhasil sampai di sekolah Dr. Armstrong dan menyamar sebagai anak sekolah di sana. Namun justru Tim menyuruh Ted dibawa ke tempat penampungan para bayi agar rencananya berjalan dengan lancar. Tim lalu bergegas ke kelas sebagai anak baru dan sekelas dengan Tabitha. Sementara Ted merasa terkurung dan berusaha kabur.
Ted kemudian meminta semua bayi untuk membuat rencana kabur bersamanya, tetapi sayangnya Ted gagal. Ted sadar bahwa ia bisa mencoba keluar menggunakan lem super. Sementara itu, di tempat lain, Tim masih berada di kelas bersama anak-anak lainnya. Tabitha selalu bisa menjawab pertanyaan guru dengan baik, yang membuatnya bangga. Namun Tim harus melanjutkan rencananya dengan meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Di sana Tim mengubah penampilannya menjadi anak nakal dan mencoba untuk mencemparkan nama baik Dr. Armstrong. Akhirnya Dr. Armstrong membawanya ke sebuah ruangan untuk menghukumnya. Sementara itu Ted berhasil keluar dan mendatangi tempat kerja Dr. Armstrong. Tak disangka ia disambut dengan ramah di sana. Bahkan Dr. Armstrong mengajaknya untuk membuat rencana bersama. Dr. Armstrong akhirnya menunjukkan jati dirinya, bahwa ia masih seorang bayi seperti Ted. Ia juga mengajak Ted untuk rapat dengan para bayi. Saat istirahat, Tim akhirnya berhasil keluar dari ruangan hukuman dan langsung mencari Ted. Namun Ted telah menjadi bos di antara para bayi. Bahkan ia memarahi Tim karena gagal mengikuti rencananya. Ketika pulang, Tim melihat bahwa Tabitha sedang berlatih bernyanyi untuk pertunjukannya. Tetapi Tabitha sangat malu dan pergi dari sana. Tim menyadari bahwa teman sekelasnya sangat ingin mempermalukan Tabitha saat pertunjukan nanti. Tim mendatangi Tabitha yang ingin pulang dan meminta izin untuk mampir ke rumahnya. Akhirnya diizinkan oleh ibunya. Sementara itu, Ted mendatangi ruangan rahasia dan melihat seluruh bayi sedang bekerja di sana. Tiba-tiba bayi ninja datang dan menyerang Ted. Namun Ted berhasil diselamatkan oleh Dr. Armstrong dan dibawa ke tempat rapat para bayi. Dr. Armstrong ternyata telah menciptakan aplikasi yang sangat sukses. Mereka berdua kembali berdiskusi dengan seluruh bayi bahwa mereka harus menjadi lebih hebat daripada orang tua mereka agar bisa hidup tanpa mereka. Mendengar rencana itu, Ted ingin segera pergi dari sana. Berlanjut ke Tim yang datang sendirian ke rumahnya. Ia menyembunyikan identitasnya dan berusaha akrab dengan Tabitha. Akhirnya mereka berdua menjadi teman dekat. Tiba-tiba orang tua Tim datang ke rumah, membuat Tim panik. Ia diajak makan bersama dengan keluarga besar Tim. Namun orang tua Tim tidak menyadari bahwa ia adalah Tim. Saat itu Ted juga datang ke rumah. Ia mendengar dari orang tuanya bahwa Ted sangat mengagumi kakaknya, hingga mereka berdua merasa canggung. Lalu Tabitha mengajak Tim ke kamarnya dan menunjukkan segala hal di sana. Tim mengajaknya untuk bernyanyi bersama. Awalnya Tabitha sangat malu dan suaranya jelek, tetapi Tim mencoba menenangkannya dan mengajarkannya bernyanyi. Akhirnya Tabitha berhasil bernyanyi. Seluruh keluarga sangat senang melihat mereka akrab. Setelah Tim selesai bermain di rumah Tabitha, ia pun pergi ke gudang atas untuk tidur. Terlihat bahwa ia dan Ted masih canggung satu sama lain. Ted bahkan memperbaiki alarmnya dan membuat Tim senang. Ted memberitahu bahwa Armstrong sedang melakukan evolusi terhadap bayi. Mendengar hal itu, mereka bertiga berencana untuk menggagalkannya. Mereka membuat rencana untuk menggagalkan acara pentas yang akan datang. Saat pentas itu dimulai, Armstrong memberitahu bahwa evolusinya akan dimulai pada acara pentas tersebut, yang membuat Ted terkejut. Ketika acara pentas berlangsung, setiap orang tua yang memfoto mereka langsung terkena hipnotis. Ted meminta Tina untuk mengubah rencananya, yaitu untuk menghentikan acara pentas tersebut. Namun Tim menolaknya. Saat itu, Tabitha ingin mulai bernyanyi di atas panggung. Tim dan Ted pun tertangkap oleh Armstrong dan dikurung dalam kotak. Tabitha mulai bernyanyi, awalnya sedikit takut, tetapi perlahan-lahan ia semakin percaya diri. Seluruh orang, bahkan teman-teman sekelasnya sangat kagum padanya. Berlanjut ke Tim dan Ted yang mulai tenggelam oleh air. Mereka saling bersalaman dan meminta maaf karena menyadari bahwa kebersamaan sangatlah penting. Hingga nyanyian Tabitha selesai, ia pun sedih karena tidak ada satupun yang memberi tepuk tangan kepadanya. Karena semua orang sudah terhipnotis. Dr. Armstrong akhirnya bisa mengendalikan seluruh orang tua sepenuhnya. Tabitha pun menangis, lalu Tina datang dan membuat Tabitha terkejut karena Tina bisa berbicara. Ia pun meminta bantuan Tabitha untuk mengalahkan Armstrong. Berlanjut ke Ted yang memanggil kuda poni miliknya. Mereka akhirnya berhasil kabur dan selamat dari tenggelam. Tina juga menemukan kostum Armstrong dan memakainya.
para ninja mengejar Ted dan tim, dan mereka dihadang oleh pasukan bayi yang setia kepada Ted. Mereka semua berencana untuk mematikan server agar seluruh orang tua bisa kembali normal. Server itu berada di atas pohon, tepat di tengah sekolah itu. Mereka akhirnya berhadapan dengan Armstrong, dan ia memanggil para orang tua untuk menahan Tim dan Ted. Tina mencoba mendekati server dan akhirnya berhasil masuk. Mereka berdua pun terlibat dalam aksi pertarungan, hingga banyak permen Mentos yang berjatuhan. Mereka menyadari bahwa server masih bisa dimatikan dengan menyiram soda dan Mentos secara bersamaan. Server akhirnya berhasil dirusak dan Tina mengeluarkan Armstrong dari kostum robotnya. Tim mencoba menyelamatkan Tabitha yang hampir terjatuh. Hubungan Tim dan Tabitha pun kembali dekat, dan Tina mencoba memberitahu Armstrong bahwa hubungan keluarga sangatlah penting bagi seorang anak. Seluruh keluarga yang sebelumnya terhipnotis kembali sadar, dan bahaya di bumi telah hilang. Berlanjut saat Tabitha bernyanyi di depan keluarganya. Tiba-tiba terdengar bel, dan ternyata itu adalah Ted. Ted memberikan banyak hadiah dan surat. Ted sadar bahwa kakaknya memanglah mengagumkan, dan ternyata di sana ada Ted lain yang melempar bola salju kepadanya. Mereka semua pun saling bermain dengan bahagia. Film ini diakhiri dengan Armstrong yang kembali ke keluarganya, dan mereka menyambutnya dengan perasaan hangat, yang membuat Armstrong sangat senang. Lalu film pun berakhir. Bagaimana menurutmu dengan film ini? Menurutku film ini lebih ditunjukkan ke orang tua atau keluarga muda gitu. Kenapa? Ya karena masalah yang ditampilkan itu mengenai orang tua yang selalu ingin anaknya hebat di sekolah. Jadi seluruh alur cerita menurutku agak membosankan karena masalahnya terlalu simpel kalau untuk orang dewasa. Tapi sebenarnya masalah atau konsep film ini mengandung banyak pesan yang sangat bagus banget. Kayak orang tua tuh jangan maksa anaknya belajar terus, dan sebagai orang tua seharusnya kita sadar bahwa masa kanak-kanak itu berharga daripada mengejar prestasi di sekolah. Walaupun bagus juga jika seorang berprestasi. Ya tapi kurang lebih gitulah menurutku. Sampaikan pendapatmu di kolom komentar ya. Bagi kamu yang mau nonton atau download filmnya bisa lewat link yang ada di deskripsi. Seperti biasa sampai di akhir video, bagi kamu yang suka dengan konten dan channel seperti ini bisa like dan subscribe. Oke gitu aja videonya, terima kasih. Find my nose. Yeah, but some things are more important than money. Please don't say love.